Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya, dan masih juga tetap mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pentingnya kesabaran dalam menjalani metode penyembuhan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Tapi sebelumnya, sebelum video saya lanjutkan, seperti biasa ya teman-teman, mohon di subscribe dulu karena subscribe itu sangat gratis ya, hal yang sangat mudah sekali buat kalian ya. Kalian cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri ya buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian ya teman-teman ya. Dan tidak lupa juga kalian mohon ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau video atau pemberitahuan video terbaru saya ya. Karena saya itu akan terus sering sekali ya nge-share video tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi ada yang lebih penting juga ya teman-teman ya. Mohon video saya itu di-share ya, dibagikan di Facebook, di WA, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya. Biar orang-orang yang sedang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis dan yang belum tahu jalan keluarnya seperti apa, mereka dapat pencerahan ya. Mereka juga dapat tahu cara jalan keluarnya seperti apa. Dan semoga dengan bantuan kalian itu akan menjadi wasilah atau jalan keluar bagi mereka untuk mengatasi sensasi atau gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan sudah barang tentu itu akan menjadi lahan ibadah ya buat kalian, termasuk saya dalam metode penyembuhan tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang bagi yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sekarang yang lagi parah-parahnya, semoga kalian menjadi cepat lebih baik ya, menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian apalagi menjadi sembuh total, semoga saja gitu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan apa itu pentingnya kesabaran kita dalam menjalani seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah sebetulnya teman-teman ya, kesabaran itu adalah kunci utama kita yang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatis. Itu kesabaran itu sangat penting ya. Kenapa dikatakan sangat penting? Ya biar kita itu tidak stres ya, kita tidak stres, kita tidak bingung gitu. Jadi selain menanamkan dalam pikiran ya, kita tanamkan dalam pikiran bahwa ini itu bukan penyakit yang lain-lain ya. Nah karena sekarang yang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sering berpikir yang lain-lain, bahwa penyakit ini penyakit berbahaya. Kadang sudah dikasih tahu juga kalau misalnya itu penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatis, kadang yang sedang terkena itu selalu berpikir yang lain-lain ya. Waduh ini jangan-jangan penyakit yang lain, ini jangan-jangan penyakit yang berbahaya, ini jangan-jangan bla 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 dan sebagainya. Nah itu ya salah satu pemikiran yang sangat-sangat jelek sekali ya, yang harus dijauhi sekali gitu ya. Nah jadi kalian cukup menanamkan saja bahwa setiap ada sensasi yang datang, itu kalian jangan berpikir waduh jangan-jangan ini penyakit saya bertambah lagi, jangan ya. Tekankan saja kalau sekarang itu kalian itu sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, dan tekankan saja, tanamkan dalam pikiran bahwa sensasinya memang begini ya, memang begitu yang sedang sekarang kalian rasakan itu seperti itu sensasinya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus menanamkan dalam pikiran, jangan berpikir yang lain-lain. Itu memang pure ya, itu memang asli daripada penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatis ya. Jadi kalian jalani saja metodenya ya, dan kalian juga jangan putus asa ya, karena untuk metode penyembuhan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh waktu, butuh tempo ya. Jadi penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak bisa disembuhkan besoknya gitu ya. Ketika sekarang menjalankan metode, besoknya harus sembuh.
Tidak teman-teman ya, yang namanya gangguan itu pasti ada proses ya. Jadi kalian sabar ya, menjalani sabar ya. Tanamkan saja dalam pikiran kalian bahwa suatu saat pasti bakalan sembuh. Jangan diingat-ingat lagi ya. Suatu saat bakalan sembuh. Kebahagiaan kalian itu akan teraih lagi, kebahagiaan itu akan menghampiri lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi kunci utamanya adalah kesabaran ya. Selain menjaga pola makan, pola hidup, kemudian pola pikir, kemudian rumusnya adalah yakin ya. Kemudian setelah yakin, pelajari. Setelah dipelajari, kalian pasti bakalan tahu jalan keluarnya seperti apa. Lakukan ya. Setelah dilakukan, sabar ya. Sabar saja menjalaninya ya. Yang penting catat penyakit ini tidak berbahaya. Gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya penyakit ini berbahaya, saya tidak akan mungkin ada di sini ya, terus-terusan memotivasi kalian ya. Kemudian lihatlah video-video orang lain ya. Banyak sekali video-video orang lain yang menganjurkan kalian untuk sembuh terus sembuh itu banyak sekali. Dan itu mereka rata-rata, bukan rata-rata, hampir semua pernah mengalami ya. Kalau nggak salah ada channel tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis, dan itu juga mereka itu mantan penderita ya. Nggak apa-apa, saya kasih channelnya ya. Rohimat Jaya Saputra, kemudian Puspita Mio ya, kemudian siapa lagi ya, banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian ada lagi channel yang memang ahli hipnoterapi ya, kayak macam Andris Psikosomatis ya. Kemudian banyak lah pokoknya. Kalau nggak percaya, saya nggak peduli dengan video saya ini ya. Kalian boleh cancel sekarang. Kalian cari tentang asam lambung dan anestesi psikosomatis, itu banyak sekali channel ya. Dan kalau misalkan kalian berpikir tentang penyakit ini berbahaya, mereka nggak akan terus-terusan bikin video memotivasi kalian untuk terus sembuh gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya katakan, saya titip pesan sama teman-teman, jangan gusar, jangan bimbang, jangan resah. Ini memang penyakit asam lambung, sensasinya ya sekarang begini rasanya gitu ya. Jadi sensasinya berbeda dengan penyakit yang lain gitu ya. Jadi kalian jangan dihiraukan ya tentang bla 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 dan lain-lain sebagainya. Jangan cari-cari informasi di Google ya. Kalau di Google itu tulisannya itu siapa saja juga bisa menulis di situ ya. Dan kadang informasinya tidak akurat. Karena kenapa? Karena biasanya orang-orang yang seperti itu orang-orang yang menjual obat ya. Orang menjual obat, pengen laku obat-obatannya pengen laku ya. Jadi pengen dapat keuntungan dari kita yang sedang mengalami ya, yang sedang mengalami sakit, itu kita dibikin lahan bisnis sama mereka gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sebetulnya asam lambung dan anestesi psikosomatis bisa disembuhkan tanpa obat. Catat ya. Saksinya siapa? Saya sendiri ya. Saksinya saya sendiri gitu ya. Jadi saya tidak memakai obat-obatan ya, baik itu obat dokter maupun herbal sekalipun, atau obat kampung, atau doa-doa dan sebagainya, saya tidak ya. Saya hanya ikhlas ya sama Allah Subhanahu wa taala, pasrah dengan keadaan saya, dan saya menjalani metode penyembuhannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya jalankan metodenya ya, kemudian yakin bahwa saya itu bakalan sembuh. Nah itu teman-teman ya. Nah teman-teman perlu kalian sadari, perlu kalian pahami ya, pencernaan kalian itu sekarang sedang terganggu ya. Dan kalau misalkan sudah terganggu pencernaan kalian, itu sensasi yang lain-lain bisa menjalar ya. Jadi kayak macam kelengan. Nah sebetulnya itu kelengan bukan dari sensasi asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kelengan itu akibat dari kebutuhan gizi untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi teman-teman ya. Kenapa sampai tidak terpenuhi? Ya karena kalian lambungnya sedang tidak beres ya. Lambungnya sedang tidak beres, kemudian serapan nutrisi, gizi, protein, vitamin dan sebagainya itu tidak lancar ya. Jadi tidak maksimal, tidak 100% ya. Alhasil kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi, dan kalau misalnya sudah tidak terpenuhi
ya bekerjanya juga tidak maksimal ya, keseimbangan tubuh terganggu. Contoh kelainan, nah seperti itu kayak oleng, itu kayak macam dapat gempa. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalian harus pahami, kalian harus sadari bahwa kalian sekarang itu sedang mengalami asam lambung dan anxieties psikosomatis. Jalani saja metodenya, jalani saja tahapannya, jalani saja cara-cara menanganinya. Dan kalau misalkan sensasinya datang lagi, berhenti lagi, datang lagi, ya biarin, nggak apa-apa. Setiap datang tangani saja. Kalau sudah sembuh, beraktivitas, datang lagi, tangani lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sabar menjalaninya ya. Yakin bahwa suatu saat bakalan sembuh ya. Jadi jangan berpikir tentang sensasi, waduh ini sensasinya datang lagi, waduh ini penyakit berbahaya. Jangan ya. Lakukan saja aktivitas yang menyenangkan ya. Jangan hiraukan sensasi. Kalau sensasi datang, tangani saja ya. Dan cara menanganinya sudah saya share di video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan melamun, jangan murung. Kalau kalian melamun, murung, berdiam diri di rumah terus ya, tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan tahapan-tahapan metodenya, kalian gak akan sembuh-sembuh. Jadi kalian akan terus terkurung dalam kemurungan ya, terus terkurung dalam kebingungan ya. Bingung dengan penyakit ini kapan akan sembuhnya, bingung dengan sensasi ini kapan akan hilangnya. Nah itu teman-teman ya, jadi akan terus seperti itu ya. Jadi saya sarankan mulai sekarang, mulai detik ini ya, jangan berpikir yang lain-lain. Penyakit ini tidak berbahaya ya. Penyakit ini hanya cukup mengganggu saja. Mengganggu dengan aktivitas kita. Aktivitas kita jadi terbatas ya. Makanya untuk biar tidak terganggu, biar tidak terbatas, lakukan saja. Kalian tidak akan mati ya. Kalian hidupnya bakal lama lagi kalau seandainya mulai dari sekarang kalian menjalankan metodenya ya. Catatan dari saya, sabar menjalaninya, lakukan metodenya. Nah itu teman-teman ya. Berhubung hujan, saya takut guntur ini, gunturnya sangat besar sekali. Jadi saya hentikan videonya, nanti saya akan lanjutkan lagi. Catat titik pesan dari saya, bersabar menjalaninya ya. Doa saya semoga kalian cepat sembuh, doa saya semoga kalian cepat membaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.